Raja Prasetya Kor Pegawai Republik Indonesia. Raja Prasetya Kor Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Kor Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Kor Pegawai Republik Indonesia Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada pemerintah Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Kor Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Itu amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa hadir mengikuti apel pagi dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu Kasat Tabib, dan Ibu Bapak semuanya yang hadir di sini. Ya, terima kasih. Apel Senin ini tadi laporannya banyak yang lengkap, alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu seperti ini disiplin mengikuti apel pagi setiap hari Senin sampai Kamis. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari Jumat kemarin kita mengikuti kegiatan 17 Agustusan dan alhamdulillah kita sudah dapat 1 yel-yel untuk akreditasi dari BAT. Harapannya yel-yel tersebut nanti dipakai di akreditasi Desember. Mau nanti BAT memvideokan dan menulis tagnya, kemudian disosialisasikan, disebar ke semua grup yang ada di RSUD. Kemudian yang pengumuman kedua itu besok kita ada momen atau event ya termasuk masih kegiatan 17 Agustusan. Kita ada baksos katarak yang insya Allah akan dikunjungi Mas Bupati. Jadi mohon pelayanan terutama poli karena nanti dilewati barangkali nanti tiba-tiba nyelonong ke poli apa gitu. Jadi mohon besok disiapkan ruangannya, kebersihannya, dan terutama atribut ya, besok pakai atribut lengkap. Mungkin hanya itu pengumuman dari saya, dan hari ini sosialisasi dari KPS ya. KPS, monggo yang sosialisasi KPS yang mewakili. Oh iya, Bu Titin, monggo. Terima kasih Bu Wadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Direksi dan Bapak Ibu Kasat Tabib dan Bapak Ibu sekalian peserta apel. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi KPS kualifikasi pendidikan staff. Ini terkait
dengan SDM, ya, lebih terkaitnya dengan SDM. Nah, kebetulan ada di kami, ya. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan mengenai di KPS itu terutama adalah terkait dengan perencanaan kebutuhan SDM. Ya. Untuk perencanaan kebutuhan SDM itu kita menghitungnya berdasarkan analisa kebutuhan dan analisa beban kerja, dan tidak menutup persyaratan dari semua itu juga kita mempertimbangkan juga mengenai tingkat pendidikan, kemudian kompetensi itu diantaranya ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga menyusun program kerja. Jadi, kami harapkan di dalam program kerja tersebut dari bidang bagian instalasi unit ruang juga redaksi mengenai kebutuhan SDM juga disusun. Jadi, karena itu juga nanti menjadi bahan penilaian bahwa masing-masing unit kerja telah melakukan penghitungan kebutuhan SDM. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mungkin juga Ibu kerjakan mengenai uraian tugas masing-masing sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Uraian tugas juga dengan mempertimbangkan pendidikan dan kompetensi masing-masing. Ya. Juga tanggung jawab wewenang di dalam unit kerja masing-masing. Ini kan sudah banyak dikerjakan, ya, diselesaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya mengenai uraian tugas mengenai orientasi, ya. Setiap pegawai baru, tidak hanya pegawai baru, semua yang masuk ke dalam lingkungan RSUD Dr. R. Kusma, ya, tidak hanya pegawai baru, tetapi juga peserta magang, ya, kemudian mahasiswa praktek klinik itu juga dilakukan orientasi. Orientasi ada dua, orientasi umum dan khusus, ya. Kalau umum biasanya kita sampaikan bisa dengan klasikal, ya, kita sampaikan materi-materi apa saja yang harus diketahui oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam wilayah lingkungan RSUD Kusma, ya, termasuk pelatihan PHD, PPI, kemudian mengenai mutu dan sebagainya, ya. Ada 6 kalau tidak salah, yang itu harus diketahui oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam lingkungan RSUD Kusma Tuban. Kemudian untuk orientasi khusus masuk ke dalam unit kerja masing-masing saat pelaksanaan tugas, ya. Termasuk ini baru juga penilaian untuk magang, ya. Pegawai magang yang biasanya hanya berjalan 3 bulan dan diperpanjang itu juga sebelumnya tidak diorientasi. Kami dengan unit diklat sudah diorientasi. Nah, itu persyaratan, tidak hanya pegawai baru, kemudian mahasiswa praktek klinik, tapi juga mereka-mereka yang magang kerja itu juga dilakukan orientasi, ya. Kemudian selanjutnya mengenai OPPE, ya, itu teman-teman di pelayanan klinis sudah banyak yang menyelesaikan, ya, ongoing profesional praktis evaluasi berkelanjutan profesi praktek evaluasi berkelanjutan profesi praktek profesi, ya, untuk teman-teman di unit pelayanan, ya. Ada 3 area penilaian itu selain bukan SKP, ya, itu teman-teman yang untuk yang di klinis mengenai perilaku, kemudian pengembangan profesi dan kinerja klinis, ya. Saya kira teman-teman di pelayanan sudah aware, ya, mengenai 3 area tersebut dan sudah banyak yang disetorkan ke kami untuk dimasukkan di dalam file kepegawaian. Terima kasih. Kemudian yang belum, monggo silahkan untuk segera menyelesaikan karena waktu tinggal 3 bulan, ya. Kita masih banyak, ya, segera untuk segera melengkapi. Kemudian selanjutnya mengenai kredensial, ya. Untuk saat ini kami sudah sesuaikan untuk yang perawat sudah bisa dilaksanakan sendiri, ya, karena sudah banyak teman-teman yang
sebagai asesor, pelatihan sebagai asesor. Tetapi untuk yang dokter dan tenaga kesehatan lain kita sesuaikan. Kita menggunakan mitra bestari karena ada beberapa teman-teman yang belum berkompeten untuk melakukan kredensial. Ya. Contohnya seperti dokter rehabilitasi, kemudian dokter Fahri itu ya untuk lab harus kerjasama dengan dokter lain, juga termasuk tenaga kesehatan lain yang harus dikredensial oleh mereka yang kompeten yang belum kita punyai di lingkungan RSUD Dr. Kusmatuda. Ya. Kemudian selanjutnya untuk dokumen dan kepegawaian kemarin itu kan teman-teman dari tenaga non ASN yang bahasa Jawa ngongkrak-ngongkrak ya. Sebetulnya dan kepegawaian itu adalah dokumen rahasia yang tidak semua orang bisa mengakses, mengambil dan tanpa seizinnya. Itu hanya kami yang berwenang. Sebenarnya dokumen rahasia dan terkunci sebetulnya ini ya, karena itu adalah dokumen pribadi masing-masing yang sebenarnya tidak boleh dibaca orang yang tidak berwenang ya. Bisa saja karena terbuka ya, kita tidak bisa kalau seenaknya sendiri kemudian mengambil, membaca juga kita tidak bisa sejauh mana mereka juga. Tetapi sudah dalam pengawasan kami teman-teman kemarin bisa membuka filenya masing-masing untuk memenuhi untuk pendataan itu ya, non ASN ya. Dan warna itu tidak hanya untuk istilahnya ayam-ayam, itu semua ada kriterianya, ada masing-masing ya. Seperti contohnya kalau PNS golongan 1 itu warnanya kuning, kemudian golongan 2 oranye, dan golongan 3 hijau, kemudian golongan 4 biru. Ya, itu sudah punya makna masing-masing. Jadi kalau golongan 4 ya biru, ya, golongan 3 hijau. Itu sudah menjadi tanda-tanda tidak kemudian seenaknya. Termasuk juga yang non PNS, teman-teman non PNS untuk dokter itu biru, kemudian untuk teman-teman perawat dan bidan itu warnanya oranye. Kemudian untuk tenaga kesehatan lain itu merah, dan untuk teman-teman non kesehatan itu kuning ya. Jadi kemarin itu saya lihat ada yang mengambil dokumen kemudian meletakkan tidak sesuai warnanya, itu kelihatan siapa itu tidak kemudian mengambil dikembalikan seenaknya. Ya, mohon juga nanti kemarin itu saya ada kejadian yang ya lucu ya, tapi ada langsung gitu ya masuk ke ruang admin tanpa permisi dan sebagainya mengambil dokumennya ya. Jadi sebetulnya itu bukan masuk seperti di supermarket yang kemudian datang bisa mengambil seenaknya tanpa permisi, mohon izin dan sebagainya ya. Dan datang kemudian mengambil tidak menemukan apa yang dicari, baru kelompok ya. Itu yang cepat membuat kami kok begitu ya. Artinya mohon kerjasama juga dari Bapak Ibu sekalian. Kalau mau melihat dokumen silahkan, kami tidak menghalang-halangi ya kan, tetapi seyogyanya ya mohon izin dulu sehingga tidak dengan seenaknya datang seperti di swalaya mengambil kemudian tidak menemukan baru itu. Kemudian pelaksanaan diklat yang harus selain diklat yang sesuai kebutuhan di pelayanan yang kita berangkatkan secara eksternal, kita juga melakukan diklat yang harus diulang secara berkala. Contohnya DHD yang harus diulang 2 tahun sekali kalau dilaksanakan secara internal, ataupun 3 tahun kalau dilaksanakan oleh beliau dari eksternal yang kompeten ya. Kemudian PPI
mutu yang harus dilakukan secara berkala dan sebagian besar kemarin tidak dilaksanakan. Yang mutu itu yang ini ya, belum yang selanjutnya ya berarti ya, masih ada lagi ya mutu, kemudian KE juga, HPK sudah ya, kemudian masih ada beberapa lagi yang harus dilaksanakan yang PPI mutu ya Mbak, mutu dan banyak lagi yang harus dilakukan untuk keseluruhan pegawai di lingkungan RSUD Dr. Erkus Makapten Tuban. Kemudian termasuk untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen kita ya, dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Ijazah itu sudah sebagian besar sudah diverifikasi dari sumber utama ya, ijazah ya dari institusi pendidikan masing-masing. Kemudian SDR, kalau SDR sekarang sudah pakai barcode, sudah enak ya, tidak seperti yang di atas tahun 2018 itu belum ada barcode-nya. Kemudian termasuk sertifikat pelatihan yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau sertifikat itu penyelenggaranya, nah itu kesulitan kali ini. Kalau dari penyelenggaranya itu seperti Dr. Tomo Saiful Anwar bisa kita verifikasi ya. Tapi untuk penyelenggara yang dilaksanakan kemudian kepanitiaannya juga biar yang tidak melibatkan organisasi profesi, misalnya kita kadang ya kesulitan juga. Tapi ya mudah-mudahan nanti tidak ada masalah saat ada pelusuk dokumen saya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan KPS. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, terima kasih, dan yang belum dilaksanakan moga segera nanti dilengkapi dalam dokumen kepegawaian maupun hal-hal lain yang harus dilaksanakan terkait dengan SDM. Ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya dari Pokja KPS. Saya mengingatkan sedikit untuk program kerja Ibu Bapak nanti mohon dilihat